Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Pak. Apa kabar pagi ini? Sehat selalu Pak. Puji Tuhan ya, kita diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita boleh kembali untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Pada pagi hari ini agak terganggu ya Bapak karena kondisi masih dalam keadaan kurang fit, pilek, batuk. Mudah-mudahan tidak akan mengganggu ya dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana ada siswa yang hadir ya? Si Victoria? Ya Pak. Ini berduka ya Pak. Puji berduka ya karena kakeknya kemarin meninggal ya. Oke Pak ya. Terima kasih ya. Ya walaupun Victoria tidak ada, kita tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu makna kehidupan baru. Makna hidup baru ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang makna hidup baru ya, makna hidup baru. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Yang dipimpin Shirley berdoa. Baik teman-teman, saya berikan yang berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kami berkumpul untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang kemarin bikin dari awal sampai akhir. Amin. Terima kasih Shirley. Ya. Apa yang dimaksud dengan Allah sebagai pembaharu kehidupan? Oke, Shirley. Baik, pembaharuan kehidupan adalah salah satu inti ajaran dalam agama Kristen, yang dimana Allah memiliki kuasa dan keinginan untuk mengubah hidup manusia yang dulunya kehidupannya lama dan berdosa menjadi kehidupan yang lebih baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pembaruan yang dimaksud pembaruan dalam hidup seseorang baik secara rohani, emosional, dan sosial. Nah, pembaruan ini bukan sekedar pembaruan perilaku, tapi pembaruan dari hati dan pikiran. Oke, terima kasih ya. Pembaruan itu bukan hanya bunyi, tapi kita dibaharui dari hati dan pikiran kita. Pikiran kita dibaharui, kehidupan kita dibaharui ya, dibaharui oleh Allah. Terima kasih ya. Nah, itu pertanyaannya yang Anda jawab. Terima kasih untuk jawaban yang luar biasa ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang makna hidup baru. Nah, nanti ada tugas ya, Anda membuat poster, nanti dipresentasikan. Di sini sebelum itu kita belajar dulu ya tentang makna hidup baru. Kita lihat tujuan dari pembelajaran ini ya. Ada tujuan kenapa kita mau belajar tentang makna hidup baru itu. Yang pertama itu peserta didik memahami makna hidup baru ya. Peserta didik itu memahami makna hidup baru. Dan kedua, peserta didik menganalisis ya, menganalisis pengalaman pribadi tentang hidup baru ya. Dan yang ketiga itu peserta didik menganalisis hal-hal yang dapat diamati pada orang lain tentang perubahan karena mengalami hidup baru ya. Di sini yang perlu kita pahami sebagai siswa ya. Kemudian pengertian hidup baru ya. Pengertian hidup baru di sini dijelaskan bahwa hidup baru adalah keadaan manusia setelah menerima Kristus. Keadaan kita setelah kita menerima Kristus itu sebagai juru selamat pribadi kita ya. Saat kita menerima Kristus, berarti saat itulah kita disebut hidup baru ya. Nah, yang kedua itu transformasi rohani yang membawa perubahan dalam cara hidup dan pandangan. Ada transformasi, ada perubahan yang terjadi di dalam cara hidup kita ya dan pandangan kita, seperti yang dikatakan si Shirley tadi ya. Allah membaharui kita, pikiran kita, hati kita, cara pandang kita, hidup kita yang dibaharui oleh Tuhan ya. Nah, seterusnya ada dasar. Kemudian langkah-langkah untuk menuju hidup baru. Ada langkah-langkah yang pertama pertobatan ya, menyadari dosa dan kebutuhan akan keselamatan ya. Semua agama mengajar tentang pertobatan dan menyadari ya dari segala dosa ya. Setiap orang yang telah melakukan dosa dia harus menyadari segala pelanggarannya ya. Kemudian percaya kepada Yesus Kristus ya, di langkah untuk memperoleh hidup baru, percaya kepada Yesus Kristus, mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dibaptis. Baptis ini sebagai tanda komitmen untuk hidup di dalam Kristus ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus
dibaptis ya, karena itu merupakan suatu komitmen kita sebagai orang Kristen yang mengikuti Tuhan. Nah, dan seterusnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus ya. Kehidupan itu harus dipimpin oleh Roh Kudus ya. Itu apa langkah-langkah untuk menuju hidup baru. Ciri-ciri hidup baru dalam Kristus. Ada ciri-ciri ya. Yang pertama itu hidup dalam kasih ya. Kalau tidak ada kasih, tidak ada sukacita ya. Dan kalau seseorang itu tidak ada kasih di dalam hidupnya, bagaimana ya? Saya tidak ada sukacita ya, mengasihi Tuhan ya, mengasihi sesama. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen ya, yang telah dibaharui ya, yang memperoleh hidup baru ya, kemudian berbuah dalam roh, menghasilkan buah-buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 di sana menjelaskan tentang buah-buah roh ya, seperti kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dan sebagainya ya. Itulah buah-buah roh yang ada di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Dan seterusnya hidup dalam kebenaran ya. Semua orang mau bahwa kita harus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran ini meninggalkan perbuatan dosa dan hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Kita harus meninggalkan semua dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, baik itu melalui pikiran, perasaan, perbuatan kita ya. Kita tinggalkan semuanya dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kata firman Tuhan ya. Kemudian perubahan dalam hidup sehari-hari. Orang yang telah dibaharui di dalam Tuhan memiliki perubahan sikap dan karakter. Hidup yang lebih sabar, penuh kasih, dia hidup dalam pengampunan dan hidup dalam kerendahan hati. Inilah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau Anda masih tidak sabar, tidak hidup dalam kasih, tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kalian, atau Anda hidup angkuh, apakah ini sikap yang terjadi ataupun seseorang yang sudah dibaharui? Ya, hidup dalam kesombongan tidak kan? Tetapi kalau ada sifat sabar, penuh kasih, pengampunan dan rendah hati ini ada pada diri kita, berarti kita adalah orang-orang yang sudah dibaharui ya, yang sudah mengalami pembaharuan dalam kehidupan ini. Perubahan dalam tujuan hidup. Hidup bukan lagi untuk diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan ya. Hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri, melainkan hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, tantangan dalam hidup baru. Siapa bilang tidak ada tantangan tatkala kita menerima hidup baru, tatkala kita dibaharui oleh Tuhan ya. Pasti banyak tantangan ya. Semakin kita memiliki iman, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan yang kita hadapi di dalam. Ya, semakin karena apa? Kenapa tantangan semakin banyak? Karena iblis tidak mau kita hidup di dalam kebenaran. Iblis tidak mau kita hidup di dalam kehidupan baru. Dia mau kita hidup terus hidup dalam dosa ya, dalam kehidupan lama ya. Nah, perjuangan melawan dosa ya, setiap orang yang percaya tetap menghadapi godaannya. Karena kita adalah manusia yang lemah, tetapi kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita manusia lemah. Saya dan saudara manusia yang lemah ya. Kadang terkala godaan cobaan datang, kita lemah. Tetapi di dalam kita menghadapi cobaan tantangan hidup, kita harus mengandalkan Kristus ya, kekuatan dari Kristus ya. Dan pentingnya komunitas iman. Komunitas iman ini adalah bersekutu dengan sesama orang percaya. Kalau kita bersekutu dengan orang-orang percaya, di situ kita saling sharing, menguatkan ya, saling menguatkan dan menumbuhkan iman, saling sharing ya satu dengan yang lain. Kalau kita melihat, oh si Anas lemah, si Anas begini, kita bisa berbagi ya, kita saling menguatkan, menentukannya satu dengan yang lain. Dengan demikian, maka kita pasti merasakan kekuatan dalam Tuhan ya. Ini merupakan tantangan yang kita hadapi dalam hidup baru ya. Kemudian ada saksian hidup. Setelah kita menerima pembaruan hidup, ada saksian hidup ya, menjadi terang dan terang dunia, menjadi terang. Hidup baru harus menjadi saksiannya bagi nyata bagi orang lain. Hidup baru harus menjadi saksian nyata bagi
orang lain. Dalam arti kita dimanapun kita berada, kita menjadi berkat ya, menjadi terang. Kalau menjadi terang, menjadi cahaya bagi orang lain, menjadi berkat, menjadi apa lagi? Teladan, teladannya bagi orang lain. Kemudian menginspirasi orang lain untuk melihat kasih Kristus melalui perilaku kita sehari-hari. Perilaku kita itu harus kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Kristus. Bukan hidup semua seperti Bapak sampaikan tadi, orang yang tidak dilahirkan baru, orang yang tidak melalui pembaruan, jelas mereka hidup di dalam kesombongan, keangkuhan dan sebagainya ya. Tetapi seorang yang namanya Kristen atau sebagai orang Kristen yang telah mengalami pembaruan dalam kehidupannya, pasti ya yang menunjukkan sikap hidupnya yang baik, kesaksian hidupnya yang baik ya di tengah-tengah di mana dunia, di mana ia berada. Nah, ini ya, oke mengenal Yesus ya, mengenal Yesus, studi kasus. Oke, apa? Ini apa tugasnya? Membuat poster Pak. Tentang? Sosial. Oh ya, oke, terima kasih ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan buka ini. Pakai Canva aja ya. Canva. Ya. Oke, coba anu dulu ya. Coba diskusi buat untuk Canva ya. Dikerjakan nanti hasilnya dipresentasi ya. Analisis ya. Apa? Dibaca nanti. Apa judulnya? Oh, saya dengar semuanya. Ya. Silakan lanjutkan. Ya. Lalu diskusi. Anas. Itu apa tadi? Sudah. Sudah. Kenapa mau foto? Oke, foto. Ya, coba dibuat gambar Canva. Buat ya. Oke, bagi sini. Sudah. Ini sudah. Nah. Oh, ya. Sudah hal yang perlu kita ketahui tentang bagaimana makna hidup baru di dalam kehidupan kita. Kita harus memaknai kehidupan baru itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, nanti Bapak bertanya kepada kalian, ya nanti Bapak tanya. Kesempatan ini kita untuk membuat kelompok ya. Laki-laki satu kelompok atau gabung? Oke, laki-laki sendiri. Kelompok satu Pak. Kelompok satu, kelompok dua ya. Kalian diskusi kurang lebih 15 menit ya. Berapa menit sudah ya? Benar ya. Kalian berdiskusi kurang lebih 15 menit. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti, silakan bertanya ya. Kalian membuat perencanaan ya, buat satu perencanaan apa yang kalian kerjakan, yang kalian buat, project ya.
yang menggunakan HP. Nanti setelah dibuat posternya, nanti dikirim ke bapak bapaknya WA ya. Nanti dipresentasi di setiap kelas ya, setiap kelompok ya, siapa yang mewakili kelompok ini nanti. Boleh semua maju ke depan. Nanti ya, semua maju ke depan. Setelah itu kalian mempresentasikan ya. Kalian buat jadwal waktu kita adalah ya 10 menit 15 menit lah ya. Nah, silakan mengerjakannya berkelompok ya. Maju tiga nanti ya. Oke, silakan melanjutkan nanti. Kalau ada yang mau ditanyakan dalam bentuk upaya nggak apa? Saya ingin studi kasus nih, Pak. Studi kasus ya? Oke, apa? Studi kasus tidak masalah. Analisis ya. Ini ada tugas dari kelompok 1. Dia menjelaskan ya apa tugasnya ini. Poster ya. Ya, dia membuat poster ya. Kalau Sereno menganalisis tadi ya. Studi kasus ya. Oke. Silakan kelompok 1 semua maju ya. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Di sini kami mau mempresentasikan hasil tugas kami. Tapi kami memilih untuk membuat poster, yaitu jadilah garam dan terang dunia melalui perkataanmu yang penuh kasih dan hikmat. Nah, tujuan alasan kami membuat poster ini dengan tema ini karena di mana sekarang tuh banyak anak remaja seusia kita maupun orang dewasa yang perkataannya itu kurang diperbaiki. Misalnya ada yang toksik, ada yang ngomongin kurang bagus. Nah, makanya saya ambil tema ini yang dimana terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 29 berbunyi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi tujuan poster ini menyebarkan pesan pembaruan Allah dalam kehidupan sehari-hari kepada komunitas sekolah maupun gereja. Serta tujuan lainnya mendorong seseorang untuk merenungkan kebiasaan berbicara dalam sehari-hari dan membuat perubahan yang diperlukan, serta meningkat kesadaran teman-teman tentang pentingnya menggunakan kata-kata yang baik. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Ada. Ya. Jadi kan tadi kan saya membuat poster dan temanya itu jadilah garam dan terang. Jadi saya ingin tahu apa maksud filosofi garam dan terang itu. Ya. Oke, siapa? Ya, coba. Oke. Nah, jadi maksud menjadi garam dan terang di dunia itu maksudnya menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Jadi kita di mana-mana itu akan membawakan cahaya, membawakan pengharapan ya seperti itu bagi orang Membawa kebaikan bagi orang yang lain. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Ada lagi? Ada cukup kelas. Cukup. Oke. Terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih. Silakan duduk. Ayo, tepuk tangan ya. Untuk kelompok 1. Ya, cukup jelas ya. Orang yang telah mengalami pembaruan baru di dalam hidup baru, pasti ia menjadi garam dan terang dunia. Terang dan garam dunia ya. Ya. Dimanapun dia berada, dia harus menjadi terang dan berkat yang menjadi terang. Gimana? Gampang aja kan? Gampang aja, Pak. Oke, aman ya. Nah, Nanti kalau ada yang mau ditanyakan ke kelompok ini, silakan ya. Ada nggak? Ada. Harus ada. dan kalau ada nanti melakukannya secara Dong, bisa.
Oke, Pak? Sudah? Oke. Coba kirim kan? Sudah kirim ya? Coba dilihat dulu ya. Nanti kelompok satu yang ya presentasi dulu. Nanti oh ya langsung baca ya. Nanti Saya langsung baca aja, Pak. WA. Udah nomor. Terkendalian dulu. Boleh. Terkendalian dulu. Kelompok satu. Oke, sekarang kelompok dua maju. Ya. Sekarang maju semua ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Majunya kami ke depan sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami diberikan tugas, kami jadi meneliti tentang studi kasus. Studi yang kami bahas adalah studi tentang masalah bisnis, kesehatan, atau lingkungan. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang studi kasus secara nyata di dunia ini, yaitu tentang PT Indofood, salah satu perusahaan ternama yang ada di Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu Indofood? PT Indofood adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Telah menghadapi kritik terkait praktik bisnisnya, khususnya dalam hal keberlanjutan lingkungan dan praktik etika. Contohnya, deforestasi dan mencermati lingkungan. Perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dikaitkan dengan deforestasi. Oh, mau dipelan-pelan? Ya. Oke. Maaf saya bacanya agak cepat-cepat. Contohnya, deforestasi dan pencemaran lingkungan. Perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dikaitkan dengan deforestasi dan kerusakan habitat yang berkontribusi pada degradasi lingkungan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Contoh kedua adalah pelanggaran hak buruh. Ada tuduhan pelanggaran hak buruh dalam rantai pasokan Indofood, termasuk upah yang tidak adil, tenaga kerja yang tidak aman, dan penggunaan tenaga kerja anak. Praktik-praktik ini menimbulkan pertanyaan etis tentang komitmen perusahaan terhadap sumber daya yang bertanggung jawab dan perlakuan yang tidak adil terhadap pekerja. Dan masih banyak lagi kasus yang dibuat oleh PT Indofood. Beberapa solusi yang kami sarankan, jadi kami tadi membuat solusi, ibaratnya kami membacakan solusi dari Harus melihat situasi dan kondisi yang ada di mana kita berada. Jangan memperlakukan orang itu semau-maunya kita ya. Kita memperlakukan orang itu seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Itu intinya ya, memperlakukan diri kita sendiri ya. Oke, terima kasih ya luar biasa ya dari kelompok 2 ya telah membuat suatu analisis ya. Oke, terima kasih. Jadi kita membuat kesimpulan. Silakan ada yang bisa membuat kesimpulan, siswa. Bagaimana? Ada? Di sini Bapak buat ya kesimpulan bahwa hidup baru adalah hadiah dari Kristus. Seorang yang telah mengalami hidup baru itu adalah sebuah hadiah ya, hadiah dari Kristus. Hidup yang diubah tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk juga membawa terang bagi dunia. Seperti yang disampaikan kelompok 1 tadi ya, dimanapun kita berada, orang-orang yang telah mengalami perubahan hidup, orang-orang yang sudah mengalami perubahan di dalam kehidupannya, dimanapun ia berada, dia menjadi membawa terang ya, dan membawa terang bagi dunia. Hidup baru merupakan proses yang terus menerus dan harus dipelihara melalui iman ya, harus dipelihara melalui iman, doa dan katakan kepada firman Tuhan. Kalau sudah taat, apakah itu adalah orang yang hidup baru yang sudah mengalami pembaruan dalam kehidupannya? Tidak ya, tapi orang-orang yang mengalami perubahan, pembaruan hidup dalam dirinya, dia harus taat kepada firman Tuhan. Ya, oke, terima kasih ya. Sekarang ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Karena dari materi ini adakah yang kurang dipahami? Tidak ada, Pak. Tidak ada.
Oke, kalau tidak ada Bapak yang bertanya ya. Ya. Bapak ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaannya begini. Ini soalnya sebenarnya harus dibagi ya. Tapi langsung aja ya. Langsung. Langsung aja. Langsung aja ya. Langsung dibagi ya. Karena lampu tadi mati dah seperti print yang ini ya. Oke, Bapak bertanya ya. Apa yang dimaksud dengan hidup baru dalam kekristenan? Ya. Oke, Reno. Hidup hidup baru yang dimaksud adalah hidup baru dalam kekristenan, dalam kehidupan yang telah diperbarui oleh Allah. Seperti contohnya kita telah diambil dan diselamatkan oleh Tuhan menuju jalan yang lebih baik dan telah dituntun terhadapnya. Jadi kita telah disisikan untuk menjadi hidup lebih baru lagi. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya. Oke, firman Tuhan yang menjadi pendukungnya, menjadi referensinya ya. Yang ketiga, ini ada soal yang ketiga. Apa saja? Nomor 4. Coba. Oke. Apa saja? Apa peran Roh Kudus? Ya, oke, nomor 4 ya. Apa peran Roh Kudus dalam hidup baru seseorang Kristen? Apa peran Roh Kudus dalam hidup baru seseorang Kristen? Roh Kudus berperan sebagai penuntun, penghibur, dan memberi kekuatan dalam hidup baru orang Kristen. Roh Kudus membantu orang percaya memahami firman Tuhan dan membantu untuk menghindari godaan-godaan dari setan, godaan dari itu godaan dosa, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan hidup seorang Kristen juga menghasilkan, Roh Kudus juga menghasilkan buah-buah, yaitu yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, yang dimana seperti kehidupan seperti sukacita, damai sejahtera, kasih, damai, dan kesadaran sedang dan pengendalian diri. Oke, terima kasih ya. Intinya bahwa peran Roh Kudus itu dalam kehidupan orang yang telah dibaharui, orang yang hidup baru katanya, Roh Kudus itu menuntun ya. Roh Kudus itu menghibur dan memberi kekuatan dalam kehidupan kita ya, itu intinya. Dia selalu menghibur setiap pribadi kita, memberi sukacita. Bahkan dia apa tadi? Setiap ada apa yang kita alami, dia menuntun kehidupan kita dalam kita menghadapi tantangan hidup. Dia akan selalu memberikan kita jalan keluar ya, sehingga kita lepas keluar dari segala masalah, bebas dari segala persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih ya, luar biasa ya. Ini 3 pertanyaan yang sudah dijawab ya. Jadi terima kasih untuk anak-anak sekalian. Pada minggu yang akan datang ini kita akan belajar juga tentang ini ya. Dalam pertemuan kita minggu depan kita masuk ke bab ini juga tentang makna hidup baru di pertemuan kedua. Karena di sini ada 2 kali pertemuan ya. Makna hidup baru ini ada 2 kali pertemuan. Untuk minggu berikutnya kita akan belajar tentang hidup baru yang kedua ya. Jadi terima kasih untuk anak-anak sekalian sudah berdiskusi bersama, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kiranya anak-anak sekalian boleh senantiasa mempraktikkan hidup baru dalam kehidupan kita ya. Kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih ya. Pembelajaran kita hari ini sampai sekian. Jangan pertanyaannya. Tidak ada yang kita sudah tidak ada. Kita tutup kelas kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Pak Reno. Reno berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kami telah mengakhiri pelajaran kami di ruangan ini ya Tuhan. Sekiranya apa yang kami pelajari pada siang hari ini akan menjadi masuk dalam kepala kami dan dapat dimanfaatkan ke depannya ya Tuhan. Kami harapkan ya Tuhan untuk kedepannya akan menjadi lebih baik lagi daripada hari ini ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Kau telah memberkati kami dari awal hingga akhir kegiatan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Haleluya, haleluya, amin. Oke, terima kasih Nero. Untuk pembelajaran kita sampai di sini. Saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.